Halo rekan mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dianuswantoro, dan terkhususnya lagi adalah bagi Anda yang pada waktu dekat ini berencana akan melaksanakan perkuliahan magang. Ya, dalam hal ini saya selaku koordinator magang manajemen akan memberikan gambaran kepada Anda, kemudian proses-proses yang harus Anda lalui dan harus Anda eksekusi ya dalam rangka untuk melaksanakan mata kuliah magang ini. Baik, saya akan langsung masuk kepada materi panduan pelaksanaannya. Oke, yang pertama adalah syarat magang. Syarat mahasiswa untuk boleh magang ya di prodi manajemen yang pertama, Anda statusnya harus masih sebagai mahasiswa yang aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen S1. Kemudian syarat yang kedua, sudah menempuh 120 SKS ya. Dengan demikian, jadi saat mendaftar magang, maka selambatnya Anda sudah menempuh studi selama 6 semester. Mengapa demikian? Karena magang ini memang kami peruntukkan bagi mahasiswa ya, untuk mahasiswa yang tingkat akhir. Karena magang ini adalah praktek kerja, di mana di dalam praktek kerja ini akan dibutuhkan keilmuan, dibutuhkan kesiapan mental, dan pengalaman yang cukup baik. Maka dalam hal ini untuk mata kuliah magang, kita memberikan persyaratan bahwa magang ini hanya diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir atau paling tidak sudah menempuh studi selama 6 semester atau 3 tahun kurang lebihnya. Atau secara jumlah SKS sudah menempuh 120 SKS. Spesifik mengenai syarat SKS ini juga, kami berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa yang pada akhirnya menempuh magang sudah tidak lagi terlalu banyak dibebani oleh kewajiban perkuliahan ya. Karena kami ingin magang mahasiswa betul-betul bisa memberikan manfaat, berjalan dengan lancar. Jadi tidak tumpang tindih dengan kewajiban perkuliahan yang harus juga dipenuhi oleh mahasiswa. Oleh karena itu, dengan syarat kelulusan Anda 147 SKS minimal ya, maka ini sudah hampir 80% lebih ditempuh oleh Anda. Ini syaratnya yang paling mendasar sekali untuk mahasiswa boleh mengambil magang. Selanjutnya adalah yang keempat, yang juga cukup krusial adalah mendapatkan persetujuan orang tua mahasiswa. Magang dalam era pandemi ya, dalam situasi-situasi yang tidak memungkinkan, dalam hal ini ketika mahasiswa memutuskan untuk tetap melaksanakan magang ya, maka orang tua Anda pun ya, sebagai wali Anda juga memahami dengan betul konsekuensi yang harus dihadapi ketika sudah memilih pilihan untuk melaksanakan magang pada kondisi yang tidak memungkinkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah bersedia mengikuti alur proses magang yang ditentukan. Kami harapkan Anda juga mengikuti teknis dan mekanisme yang sudah ditetapkan dalam rangka mengikuti perkuliahan magang ini. Oke, dan yang terakhir, yang keenam, syaratnya adalah mendapatkan persetujuan dari dosen wali mahasiswa pada saat Anda perwalian dalam penyusunan schedule perkuliahan. Ya, kemudian kami harapkan ada diskusi antara mahasiswa dengan dosen wali. Dilaksanakan atau tidaknya magang ini sudah mendapatkan pertimbangan yang cukup baik, baik dari dosen wali maupun dari sisi mahasiswa itu sendiri. Kemudian selain dosen wali, persetujuan juga akan diberikan oleh koordinator magang dan kepala program studi. Koordinator magang dan kepala program studi ini, koridor persetujuannya terkait dengan magangnya itu sendiri, yaitu bagaimana dengan tempat magangnya, bagaimana dengan job desk Anda di tempat magang, ya, apakah Anda cukup qualified untuk mengikuti dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tempat magang, ya. Bagi Anda yang ingin menempuh magang, pastinya harus punya tempat magang, kan begitu, ya. Nah,
Kriteria dari tempat magang yang mungkin bisa menjadi target Anda. Yang pertama, ya, Anda bisa magang di badan usaha yang berbadan hukum, perseroan terbatas, baik terbuka maupun tertutup, ya, yayasan, koperasi. Anda juga bisa magang di BUMN, ya, Perjan, Persero, Perum, atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, ya, dalam bentuknya sebagai perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, atau CV. Atau Anda juga diperkenankan untuk magang di UKM atau UMKM, ya. Dalam hal ini, Anda bisa mengajukan magang untuk tipe riset bisnis, ya, ketika Anda berencana untuk magang di UKM atau UMKM. Dan Anda pun juga diperkenankan untuk magang di lembaga atau instansi pemerintah, ya. Ini adalah beberapa badan hukum, lembaga atau institusi atau perusahaan atau jenis-jenisnya, ya, yang bisa Anda targetkan sebagai tempat untuk Anda magang. Perlu kami garis bawahi bahwa persetujuan tempat magang diberikan oleh koordinator magang, ya, dan Kaprodi didasarkan atas pertimbangan manfaat magang, ya, manfaat magang yang akan diperoleh mahasiswa di tempat magang. Ya, ini mungkin menjadi perhatian tersendiri bagi Anda, para mahasiswa yang berencana untuk menempuh magang. Oke, ada beberapa tips yang akan kami bagikan untuk Anda, ya. Ini sungguh sangat berguna dan kami harap ini bisa menjadi perhatian bagi Anda. Tips yang pertama yang cukup penting, rubah mindset Anda. Magang untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman. Jadi, kami mohon Anda tidak menganggap magang ini sebagai formalitas atau sedapatnya atau hanya demi supaya bisa lulus. Kami selalu berharap bahwa mahasiswa bisa memanfaatkan setiap peluang, memanfaatkan waktu yang ada untuk memperkaya diri, ya. Karena sesungguhnya perjuangan Anda baru akan dimulai ketika nanti Anda selesai lulus dari perguruan tinggi. Ya, bagi yang siap menghadapi pastinya sudah memiliki bekal dan bekal ini salah satunya bisa Anda peroleh lewat magang. Jadi kami berharap ya Anda tidak membuang waktu, tenaga, pikiran, bahkan keberanian Anda menghadapi segala resiko ternyata hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa ini sebenarnya fokus kami? Kami berharap Anda mahasiswa magang ya bisa mencari tempat magang yang baik, mendapatkan job desk yang tepat, dan memperoleh ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang Anda butuhkan. Itu sesungguhnya yang kami harapkan. Jangan asal-asalan ya, atau bahkan mengada-adakan ya. Karena memang tidak dipungkiri ada kesempatan dan peluang untuk seperti ini. Tetapi kami berharap sekali Anda betul-betul memikirkan kebutuhan Anda sendiri, kepentingan Anda, dan masa depan Anda. Jangan sia-siakan waktu. Oleh karena itu, rubah mindset Anda. Ya, Anda harus mendapatkan sesuatu. Anda harus punya visi di dalam melaksanakan magang ini. Ya, jangan hanya sekedarnya saja. Oke, yang kedua yang juga penting. Pilih perusahaan yang benar-benar menyediakan program magang supaya keberadaan Anda dihargai ya. Dengan bahasa sederhana, jangan sampai Anda magang di perusahaan hanya berakhir sebagai tukang fotokopi ya, merapikan arsip berkas dan hal-hal yang sesungguhnya kurang mendukung kemajuan Anda. Ya, Anda tidak bisa mendapatkan apa-apa dengan pekerjaan-pekerjaan yang hanya seperti itu. Ya. Kami informasikan kepada Anda, perusahaan yang tidak mempunyai program magang sebenarnya tidak siap menerima anak magang. Sehingga mereka akan mudah sekali untuk keteteran di dalam menangani anak magang. Maka anjuran dari kami, ketika mahasiswa sekalian ini ya mencari tempat magang, Anda betul-betul perhatikan ketika Anda mencari informasi, menanyakan apakah ada lowongan magang atau tidak, ataukah ada program magang atau tidak, ya. Anda perhatikan, ya, sesuai dengan tips kali ini. Kalau perusahaan itu tidak memiliki, ya,
besar kemungkinan dia juga tidak siap sesungguhnya untuk mengelola anak magang. Artinya, jika Anda memaksakan masuk di dalamnya, ya, kita tidak berharap, ya, tidak berharap buruk, tetapi memang kemungkinan besar bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini bisa tolong menjadi perhatian rekan-rekan mahasiswa semuanya. Oke, tips yang berikutnya. Job desk magang versus latar belakang keilmuan, ya. Tips yang ketiga ini sesungguhnya berelasi dengan tips 1 dan kedua, ya. Bagaimana mindset Anda, kemudian bagaimana kesiapan perusahaan. Dan yang nomor 3 ini adalah job desk-nya, ya. Jadi ketika perusahaan siap, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu apa yang dia butuhkan, dia tahu bagaimana memaintain anak-anak magang, otomatis job desk yang disediakan pun juga cukup jelas, ya. Jadi tidak ada ceritanya di sini, ya, perusahaan tidak tahu gitu. Anda datang pun tidak diberikan informasi, ya, tidak diberikan penjelasan yang cukup clear. Apa yang nanti yang akan menjadi skop pekerjaan Anda? Anda akan belajar apa di perusahaan? Anda akan membantu apa di perusahaan, ya? Kurang begitu jelas atau bahkan cenderung asal-asalan. Tolong berhati-hati sekali lagi rekan mahasiswa, waktu Anda sungguh sangat berharga, ya. Anda bisa berhati-hati untuk mencari tempat yang tepat dan sekaligus adalah job desk yang tepat, ya. Dalam hal ini sesuaikan dengan latar belakang keilmuan Anda. Atau mungkin Anda lebih kenal dengan istilah konsentrasi Anda. Di dalam manajemen ada berbagai macam konsentrasi, ya. Ada pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, ya. Dan Anda bisa menyesuaikan background keilmuan Anda ini dengan job desk yang ditawarkan oleh perusahaan, ya. Job desk magang yang sesuai dengan background keilmuan Anda akan memberikan Anda manfaat di dalam pengembangan keilmuan Anda, menambah pengalaman Anda, dan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu Anda dalam perusahaan. Karena magang ini adalah kesempatan buat Anda juga untuk apply, ya. Bagaimana realitanya sesungguhnya ketika Anda selama ini banyak belajar dari tataran konsep, dari teorinya, dari ilmunya. Sekarang ada praktekkan itu di tempat magang. Nah, kesesuaian ini juga, job desk magang dengan latar belakang keilmuan juga akan mempengaruhi proses approval. Kami berusaha menggiring mahasiswa untuk bisa on track dalam hal ini. Dengan demikian, ketika Anda mengajukan magang, dan kami dari pihak program studi mendeteksi adanya ketidaksesuaian ini, ya, ada beberapa yang melenceng, mohon maaf, kita tidak akan memberikan approval atau persetujuan terkait pengajuan magang mahasiswa. Oke, tips berikutnya yang juga penting harus Anda perhatikan, time management, ya. Time management is a must. Harus, tidak boleh ditawar, ya. Magang jangan sampai mengganggu perkuliahan. Atau sebaliknya, jangan sampai magang Anda keteteran karena Anda masih punya banyak kewajiban perkuliahan, ya. Ini seperti dua hal yang seharusnya sinkron berjalan, tetapi terkadang ketika mahasiswa tidak memperhatikan ini, ya, akan menjadi tumpang tindih, di mana salah satu, bahkan mungkin terkadang dua-duanya tidak bisa maksimal, baik perkuliahannya maupun pelaksanaan magangnya. Kami sungguh sangat tidak mengharapkan ini, ya. Oleh karena itu, dalam persyaratan tadi, dalam slide-slide di awal, kami sampaikan ada beberapa persyaratan yang kami harapkan. Dengan syarat-syarat tersebut, posisi Anda ketika Anda mengajukan untuk magang adalah dalam kondisi yang Anda sudah tidak terlalu banyak memiliki kewajiban perkuliahan. Ketika Anda mengkombinasikan magang ini dengan 1 atau 2 perkuliahan, mungkin masih Anda bisa atur untuk dari sisi jadwal, ya. Tetapi demikian, meskipun kelihatannya sedikit, Anda juga harus aware. Karena perkuliahan juga ada kewajiban tugas, ya. Ada hal-hal yang harus Anda penuhi di sana. Berikut juga magang. Anda mungkin akan mengikuti program-program dari perusahaan. Bisa jadi malah di luar jam kerja atau pada event-event tertentu, ya. Nah, di sini Anda harus aware, termasuk juga kemampuan Anda di dalam bernegosiasi dan menyampaikan kepada
pihak ketiga kepada tempat magang untuk menginformasikan bagaimana perkuliahan Anda. Hal-hal apa yang harus masih menjadi kewajiban Anda. Ya, Anda harus konfirmasikan tersebut kepada tempat magang. Sekali lagi, diskusikan dengan dosen wali mahasiswa pada saat sesi perwalian mengenai rencana Anda akan mengambil magang dan perkuliahan. Oke. Selesai dengan tips-tips yang cukup penting harus Anda perhatikan, ya. Selanjutnya akan saya share di sini. Dalam tampilan Anda bisa melihat tahapan-tahapan yang akan Anda lalui di dalam menempuh magang. Secara sederhana dan garis besar, Anda akan melalui 5 tahapan. Dari pramagang, magang di tempat magang, tahap laporan akhir magang, ujian akhir magang, dan selesai, sehingga menghasilkan nilai magang. Posisi Anda saat ini adalah di sini, masih di tahapan 1 atau pra-magang, ya. Kita nanti akan masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya setelah Anda bisa lolos dan menyelesaikan seleksi awal di tahapan pra-magang. Oke. Dalam tahapan pramagang, Anda akan mengalami beberapa aktivitas di sini, ya. Yang pertama, Anda wajib untuk mengikuti vikon pembekalan, ya. Dengan perkembangan kondisi saat ini, pembekalan magang akan kami adakan dengan video conference, ya. Jadwal dan pelaksanaannya akan kami informasikan. Dalam hal ini, kami menggunakan satu media platform pembelajaran yaitu Google Classroom, ya. Jadi nanti bagi Anda para mahasiswa ya yang berencana untuk magang, silahkan menghubungi koordinator magang. Kemudian kami akan mengarahkan Anda para mahasiswa untuk bisa bergabung di dalam Classroom magang yang sudah kami bentuk, ya. Di sana nanti akan ada banyak sekali informasi yang Anda butuhkan. Kita akan masuk ke dalam pembahasan Classroom magang nanti sesudah panduan ini, oke? Yang kedua adalah mencari tempat magang, ya. Persyaratan sudah kami sampaikan sebelumnya. Nah, di dalam mencari tempat magang, yang pertama Anda butuhkan pasti surat pengantar magang, ya. Sifatnya bentuknya online, linknya ada di Google Classroom. Anda bisa langsung memasukkan data-data dari perusahaan yang Anda targetkan untuk Anda kirimkan surat pengantar magang. Kemudian jangan lupa surat izin dari orang tua, ya. Diunggah soft filenya di Classroom, kemudian hard copy-nya Anda bisa kirimkan ke koordinator magang. Alamatnya juga sudah kami sediakan di Classroom. Yang ketiga adalah konsultasi atau persetujuan magang, ya. Seluruh bentuk konsultasi dan persetujuan akan dilakukan secara daring. Jadi kita akan banyak sekali mengurangi untuk tatap muka di sini. Hanya untuk mahasiswa yang sudah melakukan upload mengunggah surat izin orang tua, company profile tempat magang, dan form rencana awal magang yang eligible untuk mendapatkan persetujuan magang. Dengan catatan, ya, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, setiap persyaratan tersebut sudah Anda penuhi. Oke, sekali lagi, di sini saya tampilkan bahwa secara ringkasnya administrasi yang diperlukan dalam tahapan pramagang adalah yang pertama, surat pengantar magang dari kampus, ya. Ini bisa Anda peroleh sesuai kebutuhan Anda, sesuai dengan perusahaan yang Anda targetkan. Kemudian yang kedua, surat izin orang tua. Yang ketiga, company profile dari perusahaan atau instansi tempat magang. Ini juga diunggah ya dengan format soft file di Classroom. Dan selanjutnya adalah form rencana awal magang. Template-nya ada di Classroom magang. Anda bisa download di sana. Ya, kemudian Anda lengkapi setiap materi ini sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oke, ketika Anda sudah mengunggah semua dokumen administrasi, kemudian magang Anda sudah disetujui oleh koordinator magang, maka selanjutnya Anda diperkenankan untuk melakukan KRS magang dan atau juga melaksanakan magang, ya. Oke,
Ada beberapa hal yang sering ditanyakan mahasiswa kepada koordinator, khususnya ini adalah terkait KRS magang. Hal pertama yang perlu Anda perhatikan terkait dengan KRS magang yang harus Anda ambil yang mana adalah durasinya. Durasi magang di perusahaan, persyaratan dari pihak fakultas adalah minimal 2 bulan. Tidak boleh kurang, ya. Namun jika diperlukan bisa lebih. Apabila lebih, mohon untuk bisa dikonsultasikan dengan koordinator magang. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan yang bisa Anda pergunakan dalam memutuskan untuk mengambil magang di semester antara atau semester reguler. Yang pertama, pelaksanaan magang dari perusahaan atau instansi. Beberapa perusahaan atau instansi ya, terkadang sudah memiliki deadline. Anda sudah diberikan tanggal-tanggal tertentu kapan magang tersebut dilaksanakan. Anda tinggal menyesuaikan tanggal yang diberikan oleh perusahaan dengan periode KRS yang terdekat. Ya. Jangan yang terjauh, yang terdekat. Jadi jika Anda kemudian mendapatkan due date atau tanggal pelaksanaan magang misalnya di sekitaran bulan Agustus, Anda bisa mengambil KRS magang di semester antara. Demikian selanjutnya juga untuk yang KRS magang di semester reguler ya. Yang pasti Anda harus sesuaikan ini. Yang pertama adalah tanggal pelaksanaan magang dari perusahaan. Yang kedua, yang bisa menjadi pertimbangan Anda, durasi magang. Tadi kami sampaikan, syaratnya minimal adalah 2 bulan. Versus kalender akademik ya. Tanggal dari perusahaan, durasi magangnya, kemudian juga Anda harus cek di Siadin, kalender akademik. Anda harus perkirakan, demikian ya. Kira-kira Anda nanti pelaksanaannya akan menghabiskan waktu berapa lama, dari bulan apa ke bulan apa, kemudian bulan apa Anda harus eksekusi, tahapan lainnya. Karena selain juga pelaksanaan di tempat magang, ada beberapa tahapan yang tadi sempat saya berikan flashnya sedikit ya di depan. Ada 5 tahap, berarti masih ada 4 tahap ke depan yang harus Anda eksekusi di sana ya. Baik itu laporan, kemudian ujian dan sebagainya. Ini juga harus Anda pertimbangkan, mengingat juga dalam setiap semester Anda juga memiliki aktivitas-aktivitas perkuliahan. Anda harus menyesuaikan itu. Cara yang paling mudah Anda bisa cek lewat kalender akademik ya, ada di Siadin. Yang ketiga, apakah ada makul yang harus diperbaiki nilainya di semester antara? Nah, ini yang Anda bisa menjawab sendiri ya. Kalau Anda ternyata memiliki urgensi untuk memperbaiki beberapa nilai dari mata kuliah Anda di semester antara, maka kami tidak sarankan Anda untuk magang di semester antara. Karena skema dari perkuliahan, bentuk dari perkuliahan di semester antara sifatnya perkuliahan tiap hari ya. Anda sangat padat sekali perkuliahannya dan ini sangat tidak memungkinkan jika kemudian Anda combine ini dengan melakukan magang. Kami tidak menyarankan ini. Tetapi kalau Anda tidak memiliki beban perbaikan nilai di semester antara, ada baiknya kami sarankan Anda untuk mengambil kesempatan magang di semester antara. Ya, supaya Anda nanti ketika masuk ke semester reguler, perkuliahan Anda tidak akan terganggu dengan melaksanakan magang. Demikian juga yang keempat ini, sebaliknya, berapa banyak mata kuliah yang diambil di semester reguler? Sekali lagi kami sampaikan kepada Anda, para mahasiswa, ya penting sekali time management, penting sekali Anda untuk menyusun schedule yang baik, ya, supaya antara magang dengan perkuliahan tidak tumpang tindih. Ya, kami harapannya Anda bisa sukses mendapatkan nilai yang terbaik dan maksimal di dalam keduanya, baik perkuliahan reguler maupun di dalam magang. Ya, sekali lagi syarat tempuh 120 SKS, namun kami juga tahu tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang harus Anda selesaikan, Anda ulang kembali dan sebagainya. Anda harus cek ini kembali, bagaimana kewajiban Anda di semester reguler. Jika ternyata di semester reguler masih banyak yang harus Anda tempuh, kami sarankan kembali Anda untuk bisa mempertimbangkan magang di semester antara. Ya. Yang kelima,
due date magang dari koordinator magang. Oke, masih juga terkait dengan semester antara dan semester reguler. Kami dari koordinator magang memberikan batasan waktu buat Anda ya untuk pelaksanaan magang yang diambil di semester antara, di mana pelaksanaannya dimulai di bulan Agustus paling lambat ya. Dimulai di bulan Agustus, kami memberikan waktu 3 bulan. Jadi diharapkan Anda para mahasiswa sudah menyelesaikan seluruh proses magang di akhir Oktober. Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Ya. Sedangkan untuk semester reguler, due date magang dari koordinator adalah Anda paling tidak harus selambat-lambatnya menyelesaikan seluruh kewajiban magang Anda sudah selesai semua sebelum ujian akhir semester. Ya, paling tidak di tahun ini Anda sudah selesai di akhir Desember. Ya, itu yang bisa kami sampaikan untuk gambaran dari due date magang sehingga Anda bisa mempertimbangkan ini untuk memutuskan KRS mana yang akan Anda pakai. Apakah Anda akan magang di semester antara atau mengambil magang di semester reguler. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya pastinya adalah bagaimana dengan teknis magang? Oke, berikut ini saya akan mulai masuk menjelaskan mengenai teknisnya. Apa saja yang akan Anda lakukan atau yang harus Anda eksekusi di dalam Anda menempuh magang. Yang pertama, seperti kami sampaikan sebelumnya, ya, kami menggunakan Google Classroom atau kelas maya virtual untuk mengumpulkan Anda, para mahasiswa yang berencana untuk magang. Ya, kalau Anda ingin join di Classroom magang, Anda bisa menghubungi koordinator magang Anda. Oke. Ada hal yang harus Anda perhatikan di sini untuk bisa masuk ke dalam Classroom. Di sini nama Classroom-nya adalah calon mahasiswa magang. Ya, Anda harus menggunakan email mahasiswa. Jadi bagi Anda mahasiswa yang saat ini email mahasiswanya mungkin masih ada masalah, entah itu lupa password, error, dan sebagainya, Anda kami sarankan untuk bisa menghubungi TU, ya, bagian administrasi atau helpdesk terkait, untuk Anda bisa kembali memulihkan email mahasiswa Anda, supaya Anda bisa bergabung di Classroom untuk calon mahasiswa magang. Ya, ini adalah cara termudah bagi kami koordinator untuk bisa mengumpulkan Anda di satu wadah. Di dalam sana nanti kita bisa berkomunikasi, ya. Materi-materi yang Anda perlukan bisa kami upload di sana, bisa Anda unduh di sana. Kemudian beberapa pengumuman juga bisa kami pasang lewat Classroom. Oke. Ini adalah bentuk dari Classroom calon mahasiswa magang, ya. Kelas code-nya WCP2 PCU. Mungkin kelas code ini akan berubah jika periode berganti. Ya, untuk saat ini kelas code-nya seperti ini. Anda nanti bisa mendapatkan kode ini dengan menghubungi kami atau koordinator magang, ya. Nanti Anda akan bisa join di Classroom mahasiswa magang seperti ini. Di dalam Classroom, ya, kalau Anda buka bagian classwork, di situ ada beberapa hal yang bisa Anda dapatkan. Yang pertama adalah tempat upload berkas magang. Kami sudah sampaikan tadi di dalam penjelasan sesi panduan, ya. Ada beberapa berkas magang yang harus Anda upload, Anda berikan kepada kami. Yang pertama tadi ada surat izin dari orang tua, kemudian ada company profile dari perusahaan target Anda untuk magang, dan form rencana magang Anda juga harus Anda sampaikan kepada kami. Disinilah tempatnya nanti Anda bisa upload berkas-berkas tersebut. Ya. Kemudian materinya ada di bagian berkas pramagang ini. Anda bisa klik ya nanti satu persatu di dalam ini. Anda perhatikan di sini ada surat izin, ada surat pengantar, ada form rencana awal magang. Ini adalah tempat di mana Anda bisa memperoleh materi tentang ketiga dokumen ini.
Oke, surat izin orang tua. Jika Anda klik tadi, maka isinya adalah seperti ini, ya. Di sini ada penjelasan bahwa surat izin harus dilengkapi dengan data yang diminta di dalam template surat izin tersebut, kemudian diberikan tanda tangan. Siapa yang tanda tangan? Orang tua Anda, ya. Tanda tangan asli, bukan digital. Tanda tangan asli di atas materai 6000. Ya, kemudian dokumen ini, surat izin ini bisa Anda foto atau Anda scan, ya. Soft file dari dokumen ini Anda upload di sini di Classroom, sedangkan hard file-nya harus Anda kirimkan, ya, fisiknya via kurir jika Anda ada di luar kota Semarang. Boleh. Kalau Anda ingin menyerahkan langsung, jika boleh, tapi kami tidak menyarankan, ya. Boleh via kurir saja. Di sini sudah kami berikan alamat pengirimannya. Bisa menjadi perhatian Anda di sini. Oke, ini adalah lanjutannya, ya. Ini adalah alamatnya, alamat tujuan untuk Anda mengirimkan hard file dari surat izin. Dan di sini ada template-nya. Ya, Anda tinggal mengunduh saja template dari surat izin magang ini. Seperti ini, kalau Anda klik tadi, ya. Kemudian untuk supaya template ini bisa Anda download, ya, Anda bisa klik titik 3 di ujung kanan atas ini, kemudian Anda klik open in new window, ya. Anda klik ini supaya file ini bisa dibuka di tab yang baru. Itu adalah salah satu cara supaya dokumen ini nanti bisa Anda download, ya. Ini adalah bentuknya seperti ini, ya. Nama orang tua, alamat orang tua, pekerjaan orang tua bisa dilengkapi selaku orang tua dari nama Anda, ya, mahasiswa, dan NIM Anda. Oke, ini sambungannya, ya. Seperti bisa Anda perhatikan, setelah tadi saya klik open in new window, kemudian akan dibuka di window yang baru. Nah, di sini akan muncul opsi download. Nah, baru bisa Anda download berkas ini untuk Anda lengkapi. Oke, ini lanjutannya, ya. NIM Anda, program studi. Nah, ini yang terpenting. Isikan dengan kota dari orang tua Anda, kemudian tanggal ditandatangannya surat ini, kemudian nama lengkap orang tua Anda, dan tanda tangan dari orang tua Anda asli di atas materai 6000. Surat izin orang tua tadi, ya, soft file bisa Anda upload di tempat upload berkas pramagang di sini. Ya, Anda tinggal klik saja di sana, kemudian Anda bisa mengambil opsi untuk upload atau mengunggah dokumen. Oke, selanjutnya berkas berikutnya adalah surat pengantar magang, ya. Ketika Anda propose sebuah perusahaan untuk Anda supaya mendapatkan kesempatan magang di sana, ya. Banyak dari perusahaan atau instansi tersebut akan meminta surat pengantar dari kampus, ya, yang isinya menjelaskan mengenai bahwa Anda benar merupakan mahasiswa dari Udinus, kemudian juga bahwa benar pada saat ini memang Anda eligible untuk menempuh perkuliahan magang, ya. Nah, cara mendapatkannya, Anda cukup masuk di tadi classwork surat pengantar magang dari kampus, Anda klik saja. Di dalam sini ada form, ya, ada Google Form untuk nanti bisa membentuk dokumen surat pengantar magang. Jadi dokumen ini akan berisi beberapa informasi. Nah, informasi tersebut yang akan Anda isikan di dalam form ini. Oke, ini adalah isi formnya ketika Anda klik tadi. Anda isikan email address ini adalah alamat email Anda, supaya nanti ketika dokumen terbentuk, dokumen ini akan masuk ke email Anda yang Anda masukkan di sini. Email harus email yang aktif dengan alamat yang jelas, jangan sampai ada kesalahan dalam penulisan, ya, nanti tidak akan terkirim. Kemudian nama mahasiswa, isikan nama lengkap Anda, ya. Tolong perhatikan, ya, diikuti setiap instruksi pengisiannya. Anda perhatikan di sini ada instruksi-instruksinya. Isikan nama lengkap, NIM lengkap, diberikan juga formatnya seperti ini, ya. Kemudian kota dan tanggal surat, ya, kota di mana Anda menulis surat tersebut, kemudian tanggal suratnya, ya, Anda harus isikan dengan format seperti ini. Kemudian untuk
bagian tujuan surat dan alamat surat, Anda diberikan contoh di sini ya. Anda bisa tuliskan sesuai dengan data yang Anda tuju. Ya, ini diberikan contoh sebagai gambaran untuk Anda. Selesai menginput dokumen link tadi, ya, data-data tadi akan membentuk suatu dokumen yang namanya surat pengantar magang yang akan dikirimkan masuk ke email Anda. Bentuknya seperti ini, rekan mahasiswa. Ya, ini nanti akan masuk di email Anda. Email ini nanti yang akan bisa Anda sampaikan, Anda bisa lampirkan ketika Anda propose kepada perusahaan atau instansi yang menjadi target Anda untuk magang. Ya. Oke, selanjutnya adalah mengenai form rencana awal magang. Sama, Anda bisa klik di bagian ini, classwork form rencana awal magang. Nanti Anda akan di sini memperoleh template juga sama. Ya, ini adalah formatnya. Anda bisa mengunduh dengan cara yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ya, caranya sama. Kemudian dilengkapi. Ini dia bentuknya, ya. Anda lengkapi dengan nama, NIM, konsentrasi keilmuan Anda. Kemudian Anda jelaskan di mana tempat Anda magang. Poin penting berikutnya adalah penempatan, ya. Penempatan ini bisa Anda isikan dengan bagian, divisi, departemen tempat Anda nanti ditempatkan. Jadi Anda harus tanyakan ini. Kami sudah sampaikan tadi di awal, ya, perusahaan yang siap menerima anak magang pasti sudah cukup jelas dengan program magang, ditempatkan di bagian mana, divisi apa, gambaran job desk-nya pun sudah jelas. Ini yang harus Anda peroleh informasinya. Ya. Berikutnya adalah gambaran job desk-nya. Ya, sudah kami sampaikan juga tadi di awal, kami harapkan di sini job desk Anda bisa selaras dengan background keilmuan Anda. Jangan sampai Anda di tempat magang melakukan hal-hal yang tidak berarti, sehingga magang ini tidak akan memberikan manfaat bagi Anda, dan kami dari program studi juga tidak akan bisa memberikan persetujuan jika ternyata job desk Anda tidak bermanfaat bagi Anda. Ya. Catatan khusus bagi mahasiswa yang mengambil magang model riset bisnis, ya, bagian kedua ini bisa diberikan gambaran problem solving yang akan nanti Anda tangani ketika Anda sudah mulai magang di tempat magang. Form rencana awal magang tadi, berikut juga surat izin orang tua, di-upload di tempat upload berkas pramagang di sini. Berkas yang harus di-upload ada 3. Ya, surat izin orang tua sudah kami jelaskan tadi. Form rencana awal magang barusan sudah dijelaskan. Nah, yang kemudian terakhir adalah company profile. Apa itu company profile? Ya, jangan sampai Anda salah dalam mengirimkan tentang company profile. Company profile sesungguhnya adalah salah satu cara perusahaan untuk memperkenalkan perusahaan atau instansinya secara profesional, ya. Biasanya berisi tentang identitas perusahaan secara umum, juga bisa berisi tentang produk, dan company profile ini dibuat dengan tujuan untuk menarik minat pembacanya. Terkhusus dalam magang ini, company profile ini Anda sajikan kepada kami supaya kami dari program studi bisa mendapatkan gambaran tentang tempat magang yang menjadi target Anda sesungguhnya. Sehingga kami mohon Anda bisa memberikan informasi yang cukup jelas. Beberapa institusi dan perusahaan sudah menyediakan company profile, tetapi mungkin beberapa tidak. Ya, bagi perusahaan-perusahaan atau institusi yang belum ada company profile secara resmi, maka Anda, mahasiswa, kami harapkan bisa membuat company profile-nya, ya, sesuai dengan perusahaan yang menjadi target magang Anda tadi. Isinya apa? Company profile itu yang pertama, informasi dasar bisnis. Ya, Anda bisa lihat di tayangan ini, ya, nama legalnya, kemudian bentuk badan hukumnya apa, tanggal berdirinya, alamatnya di mana, nomor telepon, alamat website, email, dan sebagainya. Jika mungkin memiliki akun media sosial, boleh Anda cantumkan juga di sana. Berikutnya adalah
informasi tentang profil perusahaan atau instansi ya, latar belakang, visi dan misi dari perusahaan, deskripsi produk atau layanan dari perusahaan, sejarah bisnisnya, ekspansi dan pertumbuhannya, kebijakan perusahaan ya tentang terkait kesehatan, keamanan, kelestarian alam. Kemudian jangan lupa juga dicantumkan struktur organisasi perusahaan, bagian-bagian atau divisi yang ada di dalam perusahaan, para pemangku kebijakan di perusahaan, kemudian portofolio yang pernah dikerjakan perusahaan sebelumnya. Ya, jika ada hal-hal yang unik dari perusahaan tersebut, bisa juga Anda cantumkan di dalam company profile. Selanjutnya Anda juga bisa mencantumkan tentang pencapaian perusahaan, ya, penghargaan yang pernah dimiliki, sertifikasi yang sudah dimiliki, ya, testimoni dari klien, mitra strategis, ya, pengakuan atau peliputan dari media massa, atau juga data-data yang merupakan prestasi dari perusahaan, data penjualan, kondisi keuangan, dan sebagainya. Ini akan memberikan pandangan positif, ya, memberikan perspektif positif bagi program studi bahwa meyakinkan kami bahwa Anda berada di tempat yang benar untuk belajar di sana. Ya, ketiga dokumen tadi, surat izin, company profile, form rencana awal magang, Anda upload, Anda unggah di tempat upload berkas pramagang. Ketika Anda sudah mengupload ketiga dokumen yang kami syaratkan ini, maka berikutnya adalah proses approval. Beberapa hal yang harus Anda perhatikan bahwa proses approval ya dalam hal ini diwakili oleh koordinator magang hanya dilakukan lewat media Google Classroom. Ya. Approval tidak dilakukan melalui chat, WhatsApp, Telegram, media sosial, telepon, SMS, email ataupun surat menyurat. Jadi approval hanya melalui media ini saja. Ya, di dalam Classroom nanti ketika kami sudah memeriksa dokumen-dokumen yang Anda berikan, maka kami akan memberikan komen di sana, apakah masih ada yang perlu diperbaiki, ataukah masih ada yang belum sesuai, atau sudah bagus, sudah pas, sudah sesuai, maka kami akan memberikan approval. Ya. Ketika kami sudah memberikan approval, maka Anda, ya, calon mahasiswa magang, akan kami arahkan untuk masuk join ke Google Classroom yang baru, ya, karena tadi adalah Classroom calon mahasiswa magang. Jadi ketika berkas Anda, dokumen Anda sudah memenuhi persyaratan, maka Anda kami rujuk untuk masuk ke Classroom yang baru, ya, di mana Classroom yang baru ini adalah Classroom magang yang sesuai dengan KRS magang. Anda kami kelompokkan berdasarkan pengambilan KRS yang Anda lakukan, ya, karena ini terkait dengan due date magang yang harus Anda penuhi. Namun demikian, untuk masuk ke Classroom yang baru ini, Anda masuk dengan menggunakan email Gmail, ya, email dari Google, ya, bukan email mahasiswa. Kami mohon perhatiannya Anda, ya, rekan mahasiswa, bagi yang nanti dirujuk masuk ke Classroom yang baru, kami mohon email Anda ini menggunakan profile name sesuai nama Anda, ya. Jangan menggunakan nama yang alay atau nama yang aneh sehingga kami tidak bisa mendeteksi ketika kita sedang mengolah data, ya. Tolong usahakan profile name dari email Gmail yang Anda pakai itu sesuai dengan nama Anda, ya. Bagus lagi jika bisa pas sesuai dengan nama lengkap Anda. Oke? Itu yang bisa kami sampaikan, ya, untuk saat ini. Di posisi Anda yang saat ini berada di tahapan pramagang. Harapan saya bisa Anda persiapkan sebaik-baiknya, bisa Anda perhatikan setiap tips, saran, arahan yang kami berikan ini, ya, supaya harapan kami cuma satu, Anda bisa menyelesaikan magang ini dengan hasil yang maksimal. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua.